Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah raksasa yang membantu Nabi Nuh alaihi salam. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis. Juga keluargamu kecuali orang yang lebih dulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang zolim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Quran Surah Al-Mu'minun. Nabi Nuh alaihi salam berkata, wahai Tuhanku, apa bahtera itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahtera adalah sebuah rumah yang terbuat dari kayu, yang berjalan di atas permukaan air. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam menanam pohon, untuk dijadikan kayu kemudian agar menanamnya di tanah Kufah. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam menanam pohon itu dan membiarkannya hidup selama 40 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada langit untuk tidak menurunkan setetes air pun, dan memerintahkan kepada bumi untuk tidak menumbuhkan apapun. Pada masa itu tidak ada setetes air pun yang turun dari langit. Tidak ada satu tanaman pun yang keluar dari bumi, dan tidak ada wanita, binatang ternak, dan binatang liar, yang melahirkan, dan tidak ada burung yang bertelur. Semua itu terjadi untuk memperlihatkan kepada manusia sebelum turunnya azab yang sebenarnya. Kemudian setelah 40 tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam pergi ke Kufah, untuk mengangkut pohon-pohon itu. Akan tetapi Nabi Nuh alaihi salam bingung bagaimana cara mengangkutnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepadanya, bahwa Auj bin Unuk atau manusia raksasa bisa memikulnya. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam pun menemui Auj. Setelah bertemu, Nabi Nuh alaihi salam meminta Auj untuk membantunya mengangkat pohon-pohon itu. Auj berkata, aku tidak akan memikulnya kecuali engkau menyenangkanku. Kebetulan pada waktu itu Nabi Nuh alaihi salam membawa 3 roti dari kacang-kacangan. Nabi Nuh alaihi salam pun memberikan selembar roti itu kepada Auj dan berkata, makanlah roti ini. Melihat itu, Auj pun tertawa dan berkata, seandainya roti ini sebesar gunung itu, ia tidak akan membuatku kenyang, apalagi roti ini hanya selembar. Memang mendengar ucapan Auj, Nabi Nuh alaihi salam memotong selembar roti itu lalu memberikannya kepadanya dan berkata, bacalah Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian makanlah potongan roti ini. Setelah membaca bismillah, Auj memakan roti pemberian Nabi Nuh alaihi salam dan kemudian dia diberi lembaran roti yang kedua. Lembaran roti yang kedua baru setengah. Auj telah kenyang dan tidak sanggup memakan apapun. Setelah memakan roti itu, Auj pun membawa semua kayu tersebut dari Kufah menuju Hirah dalam sekali pemberangkatan. Setelah kayu-kayu terkumpul untuk membuat kapal, Nabi Nuh alaihi salam tidak mengetahui bagaimana cara membuat kapal yang diperintahkan kepadanya. Maka Nabi Nuh alaihi salam memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, bagaimana cara membuat kapal itu? Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam untuk mengajarkan Nabi Nuh alaihi salam cara membuat kapal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Auj, si manusia raksasa yang membantu Nabi Nuh alaihi salam untuk mengangkut kayu itu? Al-Kisai ia mengatakan bahwa Unuk adalah ibu Auj. Dia adalah salah satu dari putri Nabi Adam alaihi salam yang buruk penampilannya, dan jelek perawakannya. Dia seorang ahli sihir yang mahir. Setelah setahun melahirkan Auj, dia meninggal dan Auj tumbuh menjadi orang yang sangat besar tubuhnya. Tingginya mencapai 600.000 orang dahulu, yaitu sama dengan 1,5 siku orang sekarang. Dalam sebuah riwayat dikatakan ketika angin topan datang, angin tersebut tingginya tidak melebihi lutut Auj. Apabila dia duduk di atas gunung, tangannya diulurkan ke laut untuk mengambil ikan dan kemudian memanggangnya di matahari. Dan apabila dia marah kepada sebuah penduduk kampung, dia mengencingi mereka sehingga mereka tenggelam dalam air kencingnya. Menurut sebuah riwayat, Auj menguasai sebuah penduduk kampung. Penduduk itu berkata kepadanya, kami akan membuatkanmu gamis, tetapi kami tidak akan mengambil upahnya darimu, kecuali setelah 1 tahun. Maka mulailah penduduk kampung itu membuatkannya gamis. Setelah selesai gamis itu pun dipakai oleh Auj. Kemudian Auj pergi meninggalkan mereka, karena Auj merasa memiliki hutang kepada penduduk kampung itu. Maka setiap kali ia ingin melewati kampung mereka, dia ingat akan utangnya, maka dia pun tak jadi datang kepada mereka, dan tidak pernah lagi masuk ke perkampungan mereka, karena takut akan utangnya. Diriwayatkan bahwa Auj bin Unuk hidup berumur 4.500 tahun. Dia masih hidup hingga zaman Nabi Musa alaihi salam.
ketika Nabi Musa alaihissalam memasuki sebuah padang Sahara bersama Bani Israel. Auj bermaksud membinasakan mereka. Dia menghampiri tentara Nabi Musa alaihissalam untuk mengetahui jumlah mereka. Auj pun melihat jumlah mereka hanya kumpulan orang dalam satu farsah. Lalu Auj pergi ke sebuah gunung dan kemudian mencabut gunung itu dari bumi. Gunung itu dibawanya di atas kepalanya dan datang untuk menimpakan gunung itu kepada rombongan tentara Nabi Musa alaihissalam. Pada saat itu juga Allah subhanahu wa ta'ala mengutus burung hudhud yang paruhnya diciptakan dari besi. Burung hudhud itu turun di atas gunung tersebut dan mulailah mematukinya, hingga membuatnya berlubang. Lalu ia turun ke pundaknya Auj dan kemudian masuk ke dalam pakaiannya, hingga Auj tidak bisa bergerak. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat itu, Nabi Musa alaihissalam melompat ke udara dan memukulnya dengan tongkatnya, yang panjangnya 10 siku, tingginya Nabi Musa alaihissalam adalah 10 siku, lompatannya 10 siku. Jadi pukulan Nabi Musa alaihissalam ke betis Auj pun tidak sampai. Akan tetapi setelah Nabi Musa alaihissalam memukulnya, Auj pun tersungkur dan kemudian tewas, hingga terlempar ke sebuah gunung yang besar. Diriwayatkan bahwa di negeri Tartar ada sungai yang bernama Atai. Di sana terdapat jembatan lengkung yang besar. Diperkirakan jembatan tersebut berasal dari tulang Auj bin Unuk yang merupakan salah satu dari keajaiban dunia. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.